Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini tanggal 21 Agustus tahun 2022. Kemurahan Tuhan luar biasa. Kita harus alami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan. Tuhan berjanji dan amin, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang seringkali tinggalkan Yesus. Jujur, kita seringkali mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Dia tetap sangat cinta kita semua. Biarpun kita tidak setia, tapi Yesus tetap setia. Sebab Yesus Bapa kita yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya mau menyanyi lagu lama, Besar Setiamu. Thy great is faithfulness. Great is thy faithfulness. Ya, besar setiamu Tuhan, mulia setiamu Tuhan. Biar kita mau setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena tema firman Tuhan malam ini bicara tentang kedatangannya, hari kedatangannya. Kita menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus. Baik secara pribadi, Tuhan Yesus, Roh Kudus senantiasa bersama kita. Dan nanti kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya secara universal. Dunia nanti akan berakhir, tapi Yesus akan datang menjemput buat setiap anak-anak Tuhan yang setia mengikuti Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mulia setiamu ya Allah Bapa, Kau tak berubah walau sekejap. Engkau tetap, kasih-Mu pun tak pernah gagal. Bagai yang sudah, Kau selalu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru, haleluya. Yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, haleluya. Musim bergantian, tahun berlalu, surya, bulan, bintang di angkasa, amin, haleluya, turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa-Ku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat-Mu selalu baru. Setiap yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin, haleluya. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shape or turning with Thee. Thou changest not, Thy compassion they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Hallelujah. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, Your mercies I see. Hallelujah. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Hallelujah.
hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu. Kuasa ini telah penuh dengan kemenangan. Hujan berkat ku rasa dari Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Sia segalanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada Engkau, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama yang agung itu mulia. Nama Tuhan yang sempurna, kudus mulia, besar setiamu kepadaku. Sucikan mulut hamba ini, sucikan pikiran dan hati hamba-Mu Bapa. Kami mau baca firman Tuhan yang sempurna. Besar setiamu kepadaku. Ampunilah semua dosa kilaku Bapa. Engkau Maha baik dan sempurna. Besar setiamu ya Tuhan Yesus. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Kau hadir bersama kami Bapa. Urapi kami semua anak-anak-Mu, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada minggu malam ini tanggal 21 Agustus tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena tema firman Tuhan malam ini berkaitan dengan hari kedatangannya. Kita menyambut Tuhan akan kedatangan Tuhan. Karena dunia sudah lama akan lenyap saudara. Sudah cukup lama, ribuan tahun, mungkin sudah jutaan tahun. Dunia diciptakan, bahkan manusia sudah banyak jatuh di dalam dosa. Sebab firman Tuhan cepat atau lambat Yesus pasti datang saudara. Ya, oleh karena itu mari
Kita menantikan kedatangan Tuhan karena nanti akan terjadi segala macam bencana. Kalau menurut firman Tuhan, kita menyambut kedatangan Tuhan. Ngeri saudara. Nanti akan terjadi bencana kalau kita buka di Markus saudara. Kedatangan Tuhan itu nanti semua akan terjadi. Saya mau baca Markus 13 ayat 19-20 saudara. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu di ayat 19. Ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Coba ini, ya. Kedatangan Tuhan cepat atau lambat, pasti Yesus datang. Waktu mari kita menyambut kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan kita, dengan hormat kita kepada Tuhan, dengan kita mau taat, kita cinta Yesus, kita mau setia dan taat, kita menyenangkan hati Tuhan biar hidup kita menjadi perkenan. Saya mau baca firman Tuhan, nanti saya sambung lagi tentang kedatangan Tuhan saudara. Yang jelas firman Tuhan katakan di dalam kitab 1 suratan 1 Yohanes, ya. Jadi puji Tuhan sebelum kita berbaring tidur, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan untuk baca firman Tuhan surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28-29 supaya kita selesai satu pasal surat 1 Yohanes pasal 2 ini. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjutkan 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ini hanya 2 ayat saja tapi menyangkut soal hari kedatangan Tuhan. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 28-29, demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menyambut kedatangan Tuhan dan kita diselamatkan pindah tempat yang kekal. Dunia ini tidak kekal. Dunia menghadapi akan menuju kepada kehancurannya. Dunia harus bersiap-siap nanti saudara. Jadi manusia-manusia yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya sembrono, yang hidupnya untuk dunia-dunia, dia harus nanti siap menghadapi kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah saya katakan tadi akan ngeri saudara, ya. Semua akan terjadi. Dunia akan hancur, bumi dengan segala keindahannya akan hancur seperti di dalam 2 Petrus saudara. Pasal yang ketiga. Lihat ini saudara, ya, di ayat yang ke-11. Jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Menyambut kedatangan Tuhan dari saat ini kita sudah mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri, salah satunya mempersiapkan diri baca firman Allah, banyak berdoa dan jaga diri baik-baik saja. Jaga makanan sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5:23 supaya tubuh, jiwa, roh kita ini terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, jawab masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Sudah ready semua? Menantikan kedatangan Dia itu supaya kita menguduskan diri kita. Supaya jaga rohani kita. Supaya kita buang segala perkara-perkara duniawi, sifat-sifat yang tidak benar. Ya, saya terkejut sekali ada hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa LGBT. Waduh saudara, jatuh dalam dosa zina. Bagaimana? Ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi loh saudara. Ya, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Mari kita menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Karena dosa, zina, percabulan semua akan hancur. Semua saudara akan binasa saudara. Coba nih, semua akan binasa. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar nanti di hadapan Tuhan saudara. Perbuatan-perbuatan dosa semua Dia lenyapkan semua. Kalau saudara baca nih, orang yang jatuh di dalam dosa, ya, ini akan terus-menerus akan dihantui dengan dosa loh. Dosa zina. 2 Petrus pasal 2 ayat 14 demikian firman Tuhan. Mata mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk saudara. Jangan sampai kita menjelang kedatangan Tuhan disebut orang terkutuk. Waduh, gawat saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi domba-domba yang digembalakan. Sudah saya katakan nanti gereja Tuhan dibagi dua.
Gereja Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Gereja Tuhan yang tidak sungguh sama Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh. Gereja sesat. Yang hanya dengan pesta pora. Hidup penuh dengan kedagingan. Tidak mau dipimpin Roh Kudus. Tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka akan lenyap, saudara. Nanti mereka akan nyesal. Seperti 5 gadis yang bodoh. Sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Tapi 5 gadis yang bodoh. Dia selalu hidup di dalam kebodohannya. Dia tidak peka. Dia tidak ikuti firman Tuhan. Tapi bagi yang bijaksana, ikuti firman Tuhan. Karena berkaitan hari kedatangannya, mari kita mempersiapkan diri, Tuhan. Biar kita menjadikan diri kita sebagai domba-domba. Sebagai domba, sebagai gereja Tuhan yang bijak. Seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal 7. Ya, jadi menyambut kedatangannya, mari kita menjadi anak Tuhan yang bijak. Seperti di dalam Matius pasal 7, ayat 24 sampai 27. Saya mau baca demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu adalah Kristus. Batu adalah firman Tuhan. Jadi yang berkaitan dengan menyambut hari kedatangan Tuhan, mari kita jadikan diri kita sebagai gereja Tuhan yang bijaksana, yang tahu diri, yang sudah mempersiapkan diri. Menyambut kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan seperti wanita yang bodoh, saudara ya, yang mendirikan rumah di atas pasir. Seperti di ayat 25 saya baca berikutnya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Jadi bagi jemaat saudara yang menjadi gereja Tuhan yang bijaksana, anak Tuhan yang bijaksana, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan diri, kuat menghadapi badai, kuat menghadapi pergumulan dan hidup, karena landaskan firman Tuhan. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu bersama saya selalu firman Tuhan pagi malam. Sehingga kalau ada banjir, ada cobaan, ada pergumulan seberat apapun, jangan pernah takut. Karena Tuhan Yesus pasti bersama kita. Jangan seperti gereja Tuhan yang seperti ini, mendirikan rumahnya di atas pasir. Coba ini, karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Di ayat 26. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakannya, dia mati, saudara, binasa. Tidak masuk di dalam anugerah Tuhan, tidak masuk dalam kasih karunia Tuhan, karena selama hidupnya selalu sembrono. Selama hidupnya tidak taat kepada firman Allah, tidak menyambut kedatangan seperti 5 gadis yang bodoh. Kalau saudara tahu 5 gadis yang bodoh itu, dia sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Tapi dia pikir, oh masih lama kedatangan Tuhan. Sehingga mereka tidak mempersiapkan hari kedatangannya. Coba saya mau baca ayat yang kelima. Matius 25 ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini semua tertidur rohani. Berarti tidak menyambut kedatangannya. Tidak menyambut kedatangan Tuhan. Tidak meresponi akan kedatangan Tuhan. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kelalaian. Tidak berjaga-jaga, tidak menjadi anak Tuhan yang bijak, ya. Tapi mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah anak Tuhan yang bijak, yang sangat menghargai waktu, dan kita menantikan kedatangan Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan pernah bosan. Saya tidak pernah bosan, selalu berkata, karena saya sendiri juga mengoles diri saya. Seperti pisau saya pertajam. Makin hari mau cinta Tuhan, jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Hidupku bagi Kristus, mati keuntunganku. Dan Tuhan akan pelihara hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yaitu mari kita menyambut hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan yang besar, penuh dengan kemuliaannya. Dan kerinduan kita bersama kita diangkat nanti. Rapture, lolos dari masa tribulation, lolos dari keadaan dunia yang menuju kehancurannya. Dan kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Besar setiamu, ya Allah Bapa, Kau tak berubah walau sekejap. Amin. Haleluya. Engkau tetap, kasih-Mu pun tak pernah gagal. Besar setiamu kepadaku. Amin. Mulia setiamu, mulia setiamu. Setiap pagi nampak rahmat
baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, menanti kedatangan Tuhan. Makin hari kita pertajam rohani kita, makin dewasa, menjadikan diri kita wanita bijaksana yang ikuti firman Tuhan. Wanita berarti gereja Tuhan yang bijaksana, itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.